PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. ...199 tahun lamanya aku menanti saat kebangkitan jasadku. Ini keinginanku menjadi kenyataan. Rohku bangkit kembali. Aku maturkan sembahni. Tugasku sudah selesai. Kembalikanlah aku sebagai titisan Dewi Sumbi. Jangan takut, Nyi Endang Suri. Kau akan kembali sebagai wujud gadis cantik, titisan Dewi Sumbi. Terima kasih. Karyawan tuh identik banget sama deadline, karena time is money. Tapi kalau tiba-tiba sakit mah, obat apa yang pas buat Anda? Obat mah yang pas buat saya ya pastinya yang langsung berasa manfaatnya. Kayak Proma ini, udah paling andalan lah. Reaksinya cepat, langsung ke pusat sakit mah saat itu juga. Jadi kalau mau meeting atau dikejar-kejar deadline, terus kena sakit mah, senjata jitunya langsung punya Proma. Telen, terus lambung rasanya adem. Kerjaan lancar, deadline aman. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsid, formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Andalan saya saat sakit mah, ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap, klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode kedua dengan judul Bangkitnya Mayat Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACP dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh para pemain Asriati sebagai Nini Pelet, Eli Kusuma sebagai titisan Dewi Sumbi, Raga dimainkan oleh Mogan, Chris Urspon sebagai Jail Singgih, Indrawati sebagai Widari, Pak Badar dimainkan oleh Juni, Rusli sebagai Pak Dalil, Wenda Lubis sebagai Bedok, Aston diperankan oleh Harry S, dan Ai sebagai Gadis Ular. Hastin atas Asi, pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada kisah Purnama Berdarah bagian ke-30 telah dikisahkan keinginan Nini Pelet untuk membangkitkan rohnya segera menjadi kenyataan. Karena gadis yang dibutuhkan sebagai tumbal persyaratan dirinya sudah tiba pada tumbal yang terakhir. Sementara Nyi Endang Suri atau titisan Dewi Sumbi yang sudah mendapatkan korban terakhir yang diminta Nini Pelet, dia segera mempersembahkan korbannya itu. Nah, pendengar yang budiman, inilah bangkitnya mayat Nini Pelet bagian pertama. Karena gadis ini adalah tumbalnya yang terakhir, yang sedang ditunggu-tunggu. Aku pun senang sekali
Karena tugasku pun sudah selesai. Aku akan berangkat membawa gadis ini ke puncak Gunung Ciremai, tempat Nini itu. Ya, tempat di mana semula dulu aku mengadakan perjanjian dengan Nini. Ya, aku ingat sekali, di mana dulu semula wajahku buruk sekali. Banyak ditumbuhi bisul-bisul besar bernanah. Kemudian Nini telah merubah wujudku menjadi muda dan cantik. Dengan cara dia menitiskan jasad anaknya yang bernama Dewi Sumbi, yang sudah mati ratusan tahun yang lalu ke dalam diriku ini. Tapi wujudku berubah menjadi ular siluman berkepala manusia setiap kali datangnya bulan purnama. Ya, seperti saat ini. Pak Badar, entah sudah berapa banyak gadis-gadis di desa kita ini menjadi korban keganasan siluman ular berkepala manusia itu. Dan gadis yang baru menjadi korbannya itu, entah korban yang keberapa. Sebagai kepala kampung ini, saya semakin khawatir dengan kejadian semua itu, Pak Badar. Ya, kemunculan makhluk siluman ular berkepala manusia itu benar-benar mencemaskan kita semua. Begitulah Pak Dalil. Saya pun merasakan itu semua. Pak Dalil tahu sendiri, anak gadis saya satu-satunya itu pun turut menjadi korban keganasan makhluk siluman itu. Iya. Saya juga merasakan itu, Pak Badar. Kasihan anak Pak Badar itu. Saya pun hingga kini menjadi tidak habis pikir. Karena hingga kini, kemunculan makhluk siluman ular berkepala manusia itu belum diketahui asal-usulnya. Ya, tapi semua orang di desa ini sudah yakin kalau makhluk siluman ular berkepala manusia itu sebenarnya datang dari gunung. Bukankah Pak Dalil sendiri tahu kalau gunung itu sejak dulu dikenal karena banyaknya makhluk siluman? Dan hingga kini pun belum pernah ada orang yang datang ke sana. Iya. Makhluk siluman gunung. Kakang Jayasinggi, kenapa melamun kakang? Bukankah sebaiknya kakang masuk ke dalam? Bidari, aku sedang teringat masa laluku. Masa lalu? Iya. Apakah aku boleh tahu, kakang? Memang sepatutnya kau harus tahu, Bidari. Hanya selama ini, aku belum pernah bercerita padamu. Ya. Sejak pernikahan kita itu. Apakah tentang diri kakang sendiri? Iya. Juga menyangkut banyak orang. Bidari, sebenarnya dulu aku pernah memiliki seorang kekasih yang sangat aku cintai. Bahkan kami saling menyayang dan berjanji akan segera menikah. Betulkah itu, kakak? Iya. Tapi semua itu gagal. Karena banyak persoalan yang datang, yang begitu tiba-tiba dan telah membuatku menjadi heran dan berpikir hingga kini.
peristiwanya memang aneh. Calon istriku Dewi Sumbi itu, yang semula diketahui telah lama mati dibunuh oleh pemuda gila bernama Raga, ternyata dia masih hidup. Jadi calon istri Kakang, Dewi Sumbi itu masih hidup? Lalu, apakah dia sudah tahu kalau kita sudah lama menikah, Kakang? Entahlah. Sebenarnya aku sendiri hingga kini tidak lagi tahu akan kabar dirinya itu. Kenapa Kakang baru menceritakan hal itu sekarang, Kakang? Jadi Kakang Jaisinggi menikah denganku. Sebenarnya Kakang sendiri sudah memiliki calon istri. Kakang terlalu. Tenang dulu, Widari. Calon istriku Dewi Sumbi itu memang belum mati. Tapi kini dia bukan lagi milikku. Dia sudah melupakan aku. Bahkan membenciku. Ya. Sejak kemunculannya yang tiba-tiba dan membuatku heran. Dia banyak sekali perubahan. Dan ternyata diam-diam dia telah lama menjalin hubungan dengan restu adikku itu. Hingga kini aku pun sangat membenci Dewi Sumbi. Aku sangat sakit hati dibuatnya. Kakang tidak bohong? Ya, kenapa? Rupanya kau cemburu, Widari. Widari, ketahuilah, hingga saat ini aku masih menaruh dendam dengan Dewi Sumbi itu. Bahkan juga dengan restu adikku. Karena dia telah membuatku muntah darah dan pingsan ketika aku berkelahi dengannya. Ya, aku dendam dengan restu. Aku masih menunggu dia. Jangan, Kakang. Aku tidak suka Kakang memiliki rasa dendam. Apalagi dengan adik Kakang sendiri. Widari, kau tidak perlu khawatir. Ini urusanku dengan dia. Tapi saya mohon, Kakang, jangan hal itu menjadikan diri Kakang untuk mengulangi perkelahian. Sudahlah. Sebaiknya kau masuk ke dalam. Mungkin kau akan tidur lebih dulu. Karena hari nampak sudah larut malam. Ya, aku masih ingin sendiri di tempat ini. Aku ingin menikmati terangnya bulan di atas sana itu. Aku belum mengantuk, Kakang. Aku ingin menemani Kakang di sini. Aku lihat cuaca malam ini sangat cerah dan terang bulan. Iya. Nampaknya malam ini malam purnama, Kakang. Iya. Nampaknya memang begitu, Widari. Kakang, ada orang tengah menuju kemari. Lihat di depan itu. Sepertinya 2 orang laki-laki. Iya, nampaknya seperti Bedok dan Askol. Wah, belum tidur Den Jail? Sepertinya Den Jail sedang asik. Kalian juga belum tidur? Belum, Den. Habis belum ngantuk. Mata dipaksa-paksa tidur. Wah, susah dimeremin, Den. Benar, Den. Rasanya susah tidur. Sebaiknya kalian di dalam saja. Iya, Den. Beb. Ya. Abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Ih, mulai deh. Mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Lah, dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Hah? Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Entrostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Ya? Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Entrostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Iya, apaan sih? Udah. Begitu mules, minum Entrostop. Entah sampai kapan aku berada di rumah ini.
Rasanya aku sudah lama sekali. Ya, sejak aku lari dari desaku itu karena difitnah membunuh. Hingga akhirnya aku tiba di rumah tua bertingkat ini. Di rumah ini, rasanya aku tidak habis pikir. Aku heran. Di sini aku seperti seorang raja. Kerjaku hanya tidur dan dilayani gadis-gadis cantik, anak buah Nini itu. Oh, aku mendengar suara keramaian. Iya, seperti keramaian banyak orang. Tapi, suara keramaian itu seperti suara keramaian para wanita. Mereka pasti anak buah Nini. Tapi, di mana ya mereka berada? Dan mau apa mereka malam-malam begini ramai? Sepertinya keramaian itu berada di belakang rumah ini. Ya, di belakang taman rumah ini. Jelas sekali suara keramaian itu. Ada orang masuk. Oh, seorang gadis cantik dan beberapa orang gadis pengiringnya. Sepertinya mereka sering kali melayani aku di sini. Ya. Nah, mereka mendekatiku. Selamat malam, Raden. Kau memanggilku dengan sebutan Raden? Iya. Kenapa Raden seperti heran? Bukankah malam ini Raden akan dinobatkan menjadi pendamping Nini, junjungan kami? Dinobatkan? Untuk apa? Raden akan dinobatkan sebagai Raden Adijaya, pemuda pujaan Dewi Sumbi, anak Nini. Makanya malam ini kami disuruh Nini menjemput Denmas. Menjemputku? Untuk apa? Aku masih tidak mengerti maksud semuanya itu. Denmas nanti akan mengerti. Sekarang, mari ikuti kami, Denmas. Mereka semua sudah kumpul menunggu kedatangan Raden. Mari, Raden. Oh, rupanya benar dugaanku. Keramaian aku dengar tadi bersumber dari belakang rumah ini. Oh, banyak sekali gadis-gadis cantik di tempat ini. Mau apa mereka berkumpul di tempat ini? Sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Tapi maksudnya apa? Mereka semua menghadapi sumur tua itu. Ya, sumur tua yang ada di dekat kuburan Nini Pelet itu. Raden, mari kita ke depan sana. Raden harus berada di depan dekat sumur itu. Untuk apa? Biar aku di sini saja. Tidak, Raden. Raden harus berada di depan sana. Karena ini semua perintah Nini. Mari, Raden. Ya, mari. Raga lalu mengikuti gadis itu menuju ke dekat sebuah sumur yang berada di dekat kuburan yang diketahui Raga kuburan Nini Pelet. Namun ketika dia tiba di tempat itu, Raga terkejut karena dilihatnya kalau di tempat itu nampak Dewi Sumbi yang berwujud ular berkepala manusia tengah bersujud menghadapi sumur tua itu. Makhluk siluman ular berkepala manusia. Oh, siapa dia? Kenapa terkejut, Raden? Siapa makhluk siluman itu? Itu calon istri Raden. Ibu, pagi-pagi udah poco-poco. Kok nggak ngajak-ngajak? Aduh, Pak, ini bukan poco-poco. Ibu gatel. Hah? Gatel? Iya, ibu gatel. Kena kutu air. Kutu air? Olesin dengan Kalpanax Cream. Loh, Kalpanax kan buat panu. Memang Kalpanax cair untuk panu. Tapi Kalpanax Cream, formula terbaru, ampuh dan cepat membasmi kutu air. Kalpanax Cream. Wah, Kalpanax Cream nggak panas, nggak lengket. Dan nggak bau, Bu. Loh, kok Bapak tahu? Minggu lalu habis berenang, Bapak kena kutu air juga. Hah, berenang? Sama siapa, Pak? Ayo ngaku. Oleskan saja Kalpanax Cream. Kalpanax Cream, ampuh dan cepat basmi kutu air. Produksi Kalbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
calon istriku. Aku tidak mau. Aku takut. Raden harus mau. Raden pasti akan heran jika melihat dirinya itu akan berwujud manusia biasa seperti Denmas nantinya. Ayo, kini bersujudlah Denmas, menghadap ke sumur itu. Dekatilah makhluk siluman itu, Denmas. Ayo, Denmas. Nanti Nini segera datang. Iya. Makhluk itu menghadapi seorang gadis. Iya, gadis itu berbaring di hadapannya. Gadis itu calon korban Nini yang terakhir. Ayolah, Denmas. Jangan banyak tanya lagi. Iya. Aku akan sujud berdekatan dengan makhluk siluman itu. Makhluk siluman ini baunya halus sekali. Dia tidak bergerak sama sekali. Sepertinya dia kusuk sekali bersujud menghadapi sumur tua itu. Aku mendengar suara air sumur itu berkolak-kolak. Air sumur itu terdengar berkolak-kolak semakin cepat sekali. Apa yang terjadi dengan air sumur itu? Seorang nenek tua berwujud siluman ular berkepala manusia muncul dari dalam sumur itu. Rupanya air sumur itu air darah. Ya, nenek tua itu tubuhnya basah dengan darah. Wangi sekali. Selamat malam pengikutku semua. Rupanya kalian semua sudah siap mengikuti acara penobatan dan kebangkitan roh. Malam purnama ini adalah malam sejarah bagi diriku. Karena malam ini, keinginanku yang sejak lama aku idam-idamkan untuk membangkitkan rohku hidup kembali seperti zaman dulu akan segera terlaksana. Nah, Dewi Sumbi, cepat kau hadapkan gadis korbanku itu di hadapan ini. Ayo. Korban terakhirku sebagai pesananku sudah merasuk jiwa. Kini aku akan segera berubah wujud sebagai manusia biasa lagi. Nenek tua itu masuk kembali ke dalam sumur setelah dia puas memangsa dan mengisapi darah gadis itu. Mau apa lagi dia masuk? Nenek tua itu muncul lagi dari dalam sumur itu. Tapi kini dia berwujud manusia biasa. Ya, dia berwujud seorang nenek dengan pakaian bagus. Dia bagikan salah satu dari sebuah kerajaan. Ini aku hidup kembali. Dewi dan kau anak manis, kalian berdua masuklah ke dalam sumur ini. Aku harus masuk ke dalam sumur darah itu. Ya, ayo. Masuklah bersama Dewi ke dalam sumur ini. Karena kau harus aku nobatkan. Cepat! Iya, baiklah.
Anak muda sekarang tuh sukanya ngikutin tren terkini. Bagaimana dalam memilih obat sakit mah? Wes, kalau obat sakit mah yang paling ngetren pilihan gue nih. Proma, reaksinya cepat. Jadi pernah nih, pas mau sidang skripsi, tiba-tiba sakit mah gue kambuh. Tapi untung ada Proma, kerjanya wuss, langsung ke pusat cuy. Tinggal kunyah, telan, plus, hilang sakit mahnya. Sidang skripsi, beres. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsid, formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Emang deh, yang tapsu mantap buat sakit mah cuma Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap, klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi dengan Raga dan Dewi Sumbi yang masuk ke dalam sumur tua berisi air darah itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Soal Bintang, waktu di studio menunjukkan jam 3:59 ya. Dan drama radio serial Misteri Nini Pelet sudah hadir menyapa ruang dengar Anda di episode yang kedua dengan judul Bangkitnya Mayat Nini Pelet untuk seri yang pertama ini. Jadi untuk Soal Bintang ikuti terus kelanjutan ceritanya setiap hari Senin, setiap hari pokoknya Senin sampai Minggu jam 3.30 sampai jam 4 sore. Tentunya hanya di 956 Bintang Tenggara. Saya Dinda yang bertugas menyampaikan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.